Halo Pak Risa. Halo Priscilla. Halo Halo anak-anak. semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Iya. Kabarmu juga baik kan Pak? Puji Tuhan baik. Priscilla gimana? Oh ya, saya luar biasa. Puji Tuhan. Kita kenalan dulu ya Pak. Oh iya. Meskipun sebenarnya kita udah kenal ya. Tapi kan banyak yang nggak kenal dulu. Kita Karena siapa Mas? ya kita itu adalah Dua sosok misterius. Iya. Bukan. pejuang Kristus. Wis. Keren. Gokil. Ya, kenalin dulu ya. Nama saya Priscilla. Dan nama saya Pak Risa. Mungkin kalau anak-anak yang ada di SD sudah kenal ya. Kita kan terkenal ya Pak. Oh, Tapi cuma di SD aja. di kalangan tertentu ya. Kalau saya hanya terkenal di kelas 5 aja. Saya ya gitulah. Iya. Kita mau ngapain Miss di sini Miss? Sekarang kita masih melanjutkan paper quiz hari ke sekarang hari apa sih Pak? Empat. Sekarang empat. Iya. Nah, sekarang hari Kamis. Oh iya, betul. Oke, sebelum kita mulai acara paper quiz kita hari keempat ini, temanya apa hari ini? Oh iya, gimana? Temanya rahasia Temanya apa ya? sukacita. Oh. Betul nggak ya? Sepertinya ya. Iya. Harus tahu. Ya, tema kita hari ini adalah rahasia sukacita. Pastinya semua yang di sini sukacita semua kan? Iya. Saya juga suka Pak. Saya cita. Iya. Kita sukacita. Iya. Oke, sekarang kita mulai acara ini aja langsung aja ya Pak. Iya. Kita mulai dengan apa ya? Nyanyikan lagu dulu aja ya kali ya. Pak Lisa aja yang nyanyi. Wah, nanti kameranya pecah kalau saya nyanyi. Kalau gitu akan ada yang membantu kita untuk menyanyikan ujian pertama dengan Judulnya judul Dari Terbit Matahari. Selamat menyaksikan, ikut menyanyi bersama kami ya.
Bapak dan Ibu, kita anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami pagi hari ini. Bimbinglah kami panjang hari ini dalam aktivitas kami. Berilah kami selalu kesehatan dan rahmat-Mu sehingga kami dapat menjalankan kegiatan kami sehari-hari. Ya Bapak, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan melimpahkan berkat serta rahmat karunia-Mu pada kami semua. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Nggak kompak banget ya Mas. Oh ya. Nggak apa-apa, yang penting kita tuh kompak dalam Tuhan. Amin. Oke, setelah tadi kita naikkan pujian bagi Tuhan, nyanyi matahari, apa Kak? Terbit. Iya, matahari terbit. Kalau terbenam ke sore berarti. Selesai acara. Terus Sekarang kita mau ngapain Kak? kayaknya kalau cuma nyanyi doang kurang asik. Betul. Kayaknya kita mau mendengarkan cerita mungkin. Setuju. Kali ini siapa yang mau bawa cerita ya? Siapa ya? Coba saya buka dulu. Mari kita tebak. Apakah itu? Apakah saya sendiri? Oh, bukan. Kan saya sudah nyanyi tadi. Saya nggak Nggak, lupa. saya nggak nyanyi deh. lupa. Siapa ya kira-kira ya? Penasaran? Oh, ternyata nantilah kita kayaknya nyanyi dulu aja deh, Miss. Loh, nggak jadi. Oh, Kayaknya buat bikin mereka penasaran lagi kan ke kita. Siapa kira-kira yang akan bercerita? Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita ucapkan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita layak untuk bersyukur padanya. Maka mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat memahami dan dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Hanya di dalam nama Yesus Kristus doa. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru di mana berada, bahwa renungan pagi ini kita kasih judul Usul Pelayan Kerajaan. Dan sebagai dasar firman Tuhan adalah dari Roma 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu sama lain
sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, Tuhan Yesus telah menerima kita dengan apa adanya, dengan berbagai latar belakang dan berbagai problema, berbagai tanggung jawab kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, di dalam pekan pendidikan Kristen ini, dari firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat, untuk mengerti siapa sebenarnya kita itu. Nah, dengan melihat diri kita, maka kita mampu untuk melihat kemampuan orang lain, kelemahan orang lain, dan kelebihan orang lain. Nah, diceritakan Bapak, Ibu, dan anak-anak, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang menurut ceritanya adalah raja yang bijaksana. Nah, dan juga di sana raja itu memerintah dengan baik. Di suatu hari raja itu ingin berjalan-jalan mengelilingi kerajaan. Raja itu namanya Baginda Suro Agung. Nah, maka pagi-pagi sang Baginda sudah siap untuk jalan-jalan menikmati keindahan alam di sekitar kerajaan itu. Nah, dan sebelum sang raja itu berjalan-jalan, maka pengawalnya itu sudah siap mengamankan jalan yang akan dilewati oleh raja itu. Nah, maka pengawalnya sudah menyebar jauh sebelum raja itu datang. Apa yang dilakukan oleh raja? Raja waktu itu tidak memakai alas kaki. Raja mulai keluar dari kerajaan, lalu berjalan mengelilingi kerajaan itu. Baru 300 meter, raja itu mengalami suatu masalah yang besar, yaitu kakinya kena batu yang runcing. Nah, di perjalanan 300 meter, raja memanggil pengawal-pengawalnya. Kata sang Baginda, silakan berkumpul, hai pengawal kerajaan. Siap Baginda, siap Baginda, siap Baginda. Dengarkan perintahku hari ini. Siap Baginda. Dengarkan dan lakukan dengan baik. Saya hari ini menggagalkan perjalanan karena jalannya sangat menyakitkan kaki saya. Mulai besok, maka jalan yang akan saya lalui harus dilapisi dengan kulit sapi. Wah. Para pengawal raja mulai wajahnya mengkerut. Dalam hatinya, kulit sapi, berapa banyak yang dibutuhkan? Dengarkan, mulai besok maka jalan ini digelar dengan kulit sapi. Sepanjang saya akan melakukan perjalanan. Siap Baginda, siap Baginda, siap Baginda. Nah, datanglah pelayan kerajaan dengan lari-lari kecil. Nah, loh, maaf Baginda, dia datang. Maaf Baginda, Baginda, kami mohon maaf. Oh, kamu mau apa? Kami punya usulan Baginda. Usulan apa? Usulan tentang
perjalanan baginda supaya selamat. Ya, oke, saya dengarkan. Nah, anak-anak, siapa namamu? Nama saya Dulmukim, baginda. Oh, Dulmukim. Oke, silakan Dulmukim. Apa yang menjadi usulanmu? Nah, Dulmukim adalah pelayan kerajaan. Begini baginda, sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan usul hamba baginda. Oh, sebaiknya besok pagi tidak perlu bahwa jalan itu digelar dengan kulit sapi baginda. Loh, bagaimana kaki saya? Begini baginda, perintahkan tukang sepatu untuk membuatkan sepatu kulit sapi. Loh, kulit sapi itu tahan terhadap batu yang runcing baginda. Oh, betul. Oke, usulmu bagus sekali. Berarti pengawal, panggilkan tukang bikin sepatu dari kulit sapi, sehingga besok pagi saya bisa jalan-jalan, sehingga kaki saya tidak kena batu yang lancip. Dulmukim, terima kasih atas umum dan saya dengar dengan baik. Maka apa yang terjadi? Bahwa pengawal memanggil seorang pembuat sepatu dari kulit dan datang ke istana dan membuatkan dengan baik, dan sang baginda dengan sukacita bagaimana tukang sepatu itu membuat sepatu baginda dengan baik. Nah, anak-anak dan bapak ibu guru dan orang tua di rumah di mana berada, bahwa dengan cerita ini kita diajak untuk berpikir ulang tentang diri kita sendiri, untuk introspeksi, untuk melihat bagaimana keadaan diri kita sendiri. Apakah kita sudah tahu tentang kelebihan dan kelemahan kita? Apakah kita terbiasa minta tolong orang lain dan kita jarang sekali membantu orang lain? Biasanya orang-orang yang punya kewenangan itu hanya mampu memberikan satu perintah dan tidak melihat siapa yang diperintah itu dan bagaimana kemampuan seorang yang diperintah itu. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran bahwa semua orang telah diterima Yesus dengan baik, dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Sehingga dengan demikian kita juga, dengan kita menyadari diri kita dan kita melihat orang lain, maka kita mampu untuk melihat apa yang harus kami perintahkan kepada orang lain dengan kemampuannya dia, sehingga dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik sesuai dengan kemampuannya, bukan tidak sesuai dengan kemampuan dia. Ini sangat penting. Sehingga dengan demikian maka hubungan kita dengan orang yang kita perintah, dengan orang yang kita beri tugas itu dapat berkomunikasi, dapat berjalan dengan harmonis. Tuhan mengajak kita saling berkomunikasi dengan baik dan kita saling membantu dan menolong. Dengan demikian sesuai dengan usulan dari seorang pelayan kerajaan itu, dan baginda dapat menerima dengan baik, dan tugas yang diberikan pada pengawal akhirnya secara langsung digagalkan dan ada jalan keluar. Kita melihat suatu permasalahan yang sulit, kita cari kemudahannya. Bukan yang sulit, bukan yang mudah dipersulit. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita hidup
berteman, berorganisasi, bermasyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jauhkan dari kami sikap yang suka memerintah, suka yang menuntut, suka meremehkan orang lain. Tetapi kami justru tidak tahu diri kami yang sebenarnya. Yang sebenarnya kami lebih kurang baik daripada orang yang kami perintah itu, Tuhan. Ampunilah Tuhan. Bila kami kesadaran untuk membaca diri kami dengan baik, sehingga kami menyadari akan kelemahan kami, sehingga kami dapat memaklumi kelemahan orang lain dan menghargai kelebihan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu banyak dosa kesalahan kami, karena Tuhan mengampuni. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Hari ini mau bikin aktivitas apa ya? Kok aku nggak ajak ide nih? Tapi harus punya lebih bagus dari yang kemarin. Kemarin bikinnya bagus-bagus. Mana ini lagi Pak Rizal? Pak Rizal, Pak Rizal, gimana ya? Kamu ngapain? Kamu ngapain, Miss? Bawa gituan ribet. Kasih ide dong, Pak. Apaan? Aku bingung mau bikin aktivitas apa ya? Aktivitas. Kita udah punya tutorial membuat Aktivitas. Langsung saja lihat videonya dan jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Ayo adik-adik, yuk kita bikin kreativitas. Temanya aku rajin berdoa. Pertama, kita cetak tangan kita di atas kertas putih. Lalu kita buat dua ya adik-adik, kiri dan kanan. Tapi sebaiknya kertasnya dilipat saja supaya sama. Nah, setelah digunting, kita hias. Lalu kita siapkan kertas warna biru. Kita cetak lagi tapi dilebihin ya untuk bingkainya. Nah, ini kita tulis yang sebelah satunya ditulis ayatnya Yakobus 5 ayat 16. Yang kedua, aku rajin berdoa. Setelah itu kita tempel. Jadi kertas yang warna putih tadi, tangan kertas putih kita tempel di karton yang warna biru. Kita tempel hati-hati. Setelah itu kertas warna birunya kita balik dan kita kasih double tip atau bisa juga lem. Dan berikan stick es krim. 2 ya stick es krimnya. Yang rata ya taruhnya, tempelnya. Kemudian kita timpa lagi dengan kertas yang satu lagi. Hati-hati menempelnya. Usahakan yang rapih ya. Nah, ini sudah selesai. Mudah kan? Jadi adik-adik, yang sebelah satu ditulis Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu yang satu, memuji Tuhan. Kedua, bersyukur. Ketiga, mohon ampun. Keempat, mendoakan orang lain. Dan kelima, baru kita mohon berkat. Itulah cara-cara berdoa adik-adik. Nah, sudah selesai. Ditunggu ya hasil karyamu. Bye-bye. Wah, ternyata gampang juga ya Pak. Iya, ternyata bisa dibikin di rumah pastinya ya. Berarti anak-anak kalian juga ikut bikin aktivitas seperti contoh video tutorial tadi ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil karyanya. Bukan hasil karya ya Pak? Fotonya, foto saat kalian proses pembuatannya itu. Kirim kemana Pak? Ke guru kelas masing-masing ya. Dan jangan lupa paling lambat jam 6 sore. Ya, diulangi sekali lagi ya. Jangan lupa kirimkan foto hasil,
foto proses pembuatan atau hasilnya sih Pak? Hasilnya aja deh Hasilnya aja? Iya. Oke, sama Hasilnya anaknya ya aja. Pak ya? Iya, iya. Oh berarti foto selfie, kalian membawa hasil karya kalian hari ini, difoto, jangan lupa kirim ke WA guru kelas kalian masing-masing sebelum jam 6 sore. Ya, itu ya, jelas ya. Nah, sekarang acara berikutnya apa Pak? Oh iya, katanya anak-anak disuruh menyisihkan uang jajan ya? Oh iya, kamu sudah Pak? Pak Rizal sudah? Sudah dong, Oh, pasti sudah. Sila dong. juga sudah menyisihkan sebagian uang jajan untuk persembahan terpenulis kali ini. Nah, setelah ini masih ada lagi satu pujian yang akan dibawakan oleh teman kalian. Selamat menyaksikan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku.
bagus juga ya acara Open Quiz kita hari keempat ini. Pastinya dong Miss, nggak ada yang nggak bagus di SD, di sekolah penabur wacana ini ya. Semuanya keren-keren. Betul. Nah, kayaknya kita udah terlalu lama Miss di sini Miss. Kayaknya kita harus pamit kali ya. Oke. Karena acaranya udah selesai. Tapi jangan lupa besok masih ada Open Quiz hari ke 5. Tetap kalian tunggu ya. Jangan telat nontonnya, oke? Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi. Amsal 18 ayat 14. Orang yang tetap semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat